Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan Ice and Rain Protection System pada pesawat, yaitu sistem pencegahan agar tidak terjadi es, baik dalam keadaan hujan, dan pilot tidak terganggu pemandangannya pada saat terjadi hujan atau di dalam penerbangan. Kemudian penerbangan akan menjadi aman pada saat terjadi es maksimum atau hanya sebentar dan atau dalam waktu yang lama apabila terjadi es. Kemudian meningkatkan visibilitas atau jarak pandang pilot pada saat taxi, take off, dan landing pada saat hujan atau dalam penerbangan. Kemudian kondisi pada saat ground operation atau run up yang mana cuaca dalam keadaan embun. Kemudian Ice and Rain Protection yang bersumber daripada pneumatik, yang sumbernya dari bleed air yang diambil dari engine kompresor. Maka sumber pneumatik akan digunakan untuk anti ice pada leading edge pada engine, pada wing. Leading edge pada wing. Kemudian untuk leading edge pada horizontal stabilizer, dia tidak menggunakan anti ice-nya dari bleed air, tapi dia memanfaatkan sumber panas dari exhaust engine, yang mana dia akan menyemburkan panas karena stabilizer horizontalnya itu ada di belakang daripada engine. Kemudian untuk pesawat yang besar yang terdapat slide-nya, dia juga menggunakan anti ice ya. Biasanya pada slide 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan yang 1 dan 8 dia tidak menggunakan, karena pada slide 1 dan 8 kemungkinan kecil akan terjadi es. Kemudian pada engine air intake-nya, dia menggunakan bleed air langsung diambil dari engine-nya, tidak memanfaatkan udara panas bleed air yang diambil dari sistem daripada bleed air itu sendiri. Kemudian kenapa anti ice dipasang pada leading edge, pada wing, pada air intake, leading edge, pada air intake duct-nya? Karena kalau sampai terjadi es, maka aliran udara tidak akan lancar, akan terjadi turbulensi dan aliran udara tidak streamline, sehingga pesawat bisa menjadi stall. Kemudian anti ice yang dipergunakan untuk windshield sama Windows-nya yang berada di kokpit. Untuk Windows pada penumpang itu tidak dilengkapi dengan anti ice karena kemungkinan terjadinya es itu sangat kecil. Kemudian yang menggunakan elektrik lagi, jadi pada Windows
dan windshield-nya itu menggunakan elektrik. Kemudian pada pitot tube-nya, pada angle of attack-nya, stall warning-nya, kemudian pada air data temperaturnya. Karena kalau sampai terjadi es, maka penunjukan tidak akan menjadi akurat. Kemudian dilarang untuk menyalakan anti-es pada saat temperatur sudah mencapai minus 40 derajat Celcius, karena akan menimbulkan retak di kaca daripada pesawat. Kemudian pada water waste-nya, yaitu pada drain water-nya atau pada tube pada waste-nya. Karena kalau lubang pembuangan daripada air itu tersumbat es, maka dia akan menjadi pecah, atau di dalam pipanya itu terjadi es, bisa menimbulkan pecah pada keretakan daripada pipa itu sendiri. Kemudian untuk de-ice-nya, de-ice sistemnya yang sudah terbentuk pada leading edge, yaitu dengan deflated dan inflated. Pada umumnya udara bit air dialirkan ke leading edge. Pneumatic de-ice sistem menggunakan atau terbuat dari karet atau rubber de-icer yang disebut boat atau shoes, yang dipasang pada bagian leading edge wing. De-icer ini kerjanya secara deflated, yaitu mengembang, atau inflated atau mengempis. Kalau terjadi mengembang dan mengempis, maka es yang sudah terbentuk akan retak, dan retakan es akan terbuang melalui aliran udara. Itu yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.